Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Fajar dengan NIM S1 A123075 dengan prodi S1 Teknik Sipil Umum. Berdirinya saya di sini ingin membahas sedikit hal-hal yang berkaitan dengan jalan tol. Apa sih itu jalan tol? Jalan tol atau jalan bebas hambatan adalah jalan yang dikhususkan untuk kendaraan yang bersumbu lebih dari dua, seperti mobil, bus, dan truk, yang bertujuan untuk mempersingkat waktu dan jarak tempuh dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, dan bertujuan juga untuk mengurangi kemacetan. Manfaat jalan tol yang pertama, kemudahan akses. Jalan tol memberikan akses yang lebih lancar dan cepat ke kota-kota besar, bandara, pelabuhan, dan tempat wisata. Ini menghemat waktu perjalanan Anda. Yang kedua, keamanan. Jalan tol dilengkapi dengan lampu penerangan, pagar pembatas, dan sistem keamanan lainnya, menjadikannya lebih aman untuk pengemudi dan penumpang. Yang ketiga, peningkatan ekonomi. Dengan mempercepat aliran lalu lintas barang dan orang, jalan tol dapat meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Sejarah jalan tol Indonesia. Yang pertama, pada era kolonial. Jalan tol pertama di Indonesia dibangun pada masa kolonial Belanda pada tahun 1814, menghubungkan Anyar dan Panarukan dengan total panjang sekitar 1000 km. Yang kedua, pada masa pasca kemerdekaan. Pembangunan jalan tol di Indonesia dimulai pada tahun 1978 dengan dibangunnya gerbang tol Jakarta Cikampek sebagai proyek awal. Yang ketiga, pada masa pengembangan jaringan. Seiring berjalannya waktu, jaringan jalan tol di Indonesia terus berkembang pesat dengan adanya investasi swasta dan peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Jaringan jalan tol di Indonesia. Di Jawa, ada yang namanya jalan tol Jakarta Outer Ring Road, Trans Jawa, Trans Jawa Barat, dan Trans Jawa Timur. Di Sumatera, ada yang namanya Trans Sumatera, Metro Sumatera, Terbanggi Besar, Pematang, Panggang, Kayu Agung, Palembang Lama, dan di Kalimantan ada namanya Trans Kalimantan. Peraturan dan pembayaran di jalan tol. Untuk tarif, biaya penggunaan jalan tol dikenakan berdasarkan jarak tempuh. Pemilik kendaraan harus membayar melalui kartu tol, uang tunai di gerbang tol, atau menggunakan sistem elektronik seperti e-tol. Batas kecepatan. Pengemudi harus mematuhi batas kecepatan yang telah ditentukan untuk menjaga keselamatan dan mencegah kecelakaan. Yang ketiga, persyaratan kendaraan. Kendaraan yang menggunakan jalan tol harus memiliki STNK dan KIR yang masih berlaku. Pastikan kendaraan dalam kondisi baik dan aman untuk penggunaan jalan tol. Peningkatan jalan tol di masa depan. Yang pertama, pengembangan jaringan. Pemerintah terus berupaya memperluas dan meningkatkan jaringan jalan tol di berbagai wilayah untuk menghubungkan kota-kota penting dan meningkatkan konektivitas. Yang kedua, teknologi canggih. Pemanfaatan teknologi seperti tol elektronik, sistem pemantauan jalan, dan kendaraan otonom diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan di jalan tol. Yang ketiga, transportasi ramah lingkungan. Penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan dalam transportasi jalan tol diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak pembangunan jalan tol terhadap lingkungan. Yang pertama, ada dampak positif, mengurangi kemacetan dan waktu perjalanan, meningkatkan konektivitas dan mobilitas, stimulasi ekonomi lokal. Ada dampak negatif, kerusakan lingkungan alami, perubahan pola hidup masyarakat sekitar, deklarasi lahan, dan pemindahan penduduk. Kesimpulan, jalan tol memberikan manfaat yang signifikan dalam mempercepat perjalanan dan meningkatkan konektivitas di Indonesia. Namun, dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar perlu diperhatikan serta inovasi dan pengembangan terus-menerus diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Dan pastinya, dengan adanya jalan tol ini, banyak masyarakat yang merasa diuntungkan karena mereka tidak akan membutuhkan waktu yang lama lagi jika ingin pergi dari suatu tempat ke tempat lainnya, dan jika ingin mengirim barang atau jasa, mereka juga tidak akan membutuhkan waktu yang lama lagi. Dan saya harap juga saya bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol yang ada di Indonesia ke depannya. Semoga saja. Saya Niko Fajar, sekian dan terima kasih.